Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Jumpa lagi sama Bapak di materi pembelajaran TIK ya. Nama Bapak Ahmad Noval SIKOM. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran TIK untuk SMP kelas 9. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas sekilas ya gambaran tentang internet dan intranet. Nah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan 2 ini, materi pembelajarannya yaitu masih sama tentang sejarah internet dan intranet. Kali ini akan coba kita bahas secara lebih detail ya, anak-anak ya, lebih mendalam tentang sejarah internet dan intranet. Sebelumnya buat anak-anak, buat kalian semua ya yang belum subscribe YouTube Bapak, silahkan di subscribe channelnya yaitu Noval Ali Channel. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan ya anak-anak ya. Di sini bisa anak-anak baca juga, bisa dilihat pendahuluannya yaitu di zaman yang sangat maju akan teknologi seperti sekarang ini, pastinya sudah sangat banyak orang yang mengetahui ya, bahkan memakai yang namanya internet. Tetapi masih ada sebagian orang yang belum mengetahui pengertian dan fungsi dari internet itu dengan sebenarnya. Selain internet, ada juga yang namanya intranet. Secara harfiah, internet dan intranet memiliki pengertian yang berbeda, tetapi internet dan intranet memiliki satu kesamaan. Jadi, fungsi dari internet dan intranet itu kesamaannya untuk menghubungkan komputer satu sama lain. Nah, di sini Bapak akan coba menjelaskan apa pengertian dan perbedaan dari internet dan juga intranet. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materinya itu yang pertama, anak-anak nanti mengetahui pengertian dari internet dan intranet. Kemudian nanti kalian juga akan mengetahui apa aja sih kegunaan dari internet dan juga intranet. Selanjutnya ada perbedaan dari internet dan juga intranet. Ini materi kita anak-anak pada pertemuan 2 ya. Internet dan intranet. Anak-anak ada yang tahu pengertian internet dan intranet? Silahkan kalau ada yang tahu. Nanti anak-anak bisa berikan di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu pengertian internet dan intranet. 1. Pengertian internet. Internet yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Jadi internet itu bukan Indomie telur pakai kornet ya anak-anak ya. Internet itu sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain secara global ya, untuk kita dapat berinteraksi dengan teman-teman walaupun jaraknya yang sangat jauh. Jadi di zaman yang sangat modern seperti ini, dengan adanya internet sangat membantu ya, memudahkan kita dalam mencari informasi, saling berinteraksi, berkomunikasi. Kemudian juga kita bisa mendapatkan data-data dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Bisa menggunakan handphone, laptop, ataupun juga PC ya, yang terkoneksi dengan jaringan internet. Contoh gampangnya, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan handphone ya. Handphone yang sudah sangat canggih. Jika tidak ada internet, kita sulit untuk mengakses suatu informasi. Dengan adanya internet ataupun data ya, kita sangat mudah untuk mendapatkan suatu informasi ataupun juga untuk saling berinteraksi ya. Seperti itu anak-anak. Yang kedua, pengertian intranet.
Nah, di sini selain internet ada juga nih anak-anak yang namanya intranet. Apa sih intranet itu? Intranet adalah jaringan pribadi, private network, yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Jadi, intranet itu sebuah jaringan pribadi yang menggunakan internet. Paham ya? Internet itu jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya apa sih? Contohnya biasanya ada di dalam suatu perusahaan ya, sebuah kantor ataupun sebuah universitas. Internet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan local area network ataupun LAN yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Jadi intranet itu semacam jaringan LAN ya, jaringan lokal. Jadi misalkan di suatu perusahaan itu biasanya dia menggunakan internet dengan menggunakan jaringan lokal. Biasanya itu menggunakan kabel LAN. Jadi intranet itu membutuhkan koneksi internet untuk jangkauan yang sangat luas, untuk jangkauan global ya. Tanpa adanya internet juga tidak bisa digunakan untuk koneksi yang mencakup jangkauan global. Seperti itu anak-anak. Jadi memang intranet membutuhkan internet untuk koneksi jaringan yang luas. Nah, di sini ada sejarah perkembangan internet dan intranet. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ini contohnya. Gambarnya seperti ini. Ada internet, ada intranet, kemudian juga ada extranet ya. Di dalam gambar ini bisa anak-anak lihat. Untuk intranet itu dia membutuhkan suatu komputer server. Nah, dari komputer server itu kemudian baru disebarkan menggunakan kabelan ke unit-unit yang tersedia di dalam suatu perusahaan ataupun kantor itu ya, di suatu tempat itu. Misalkan ada beberapa unit komputer, PC ataupun laptop ya, bisa menggunakan kabelan. Dari pusatnya itu ada di server. Gambarnya seperti ini. Kemudian hubungan untuk membentuk extranet itu dia perlu suatu switch ataupun hub ya, yang dapat menghubungkan secara global ke seluruh dunia. Jangkauannya itu sangat luas. Nah, di internet ini dia adanya komputer, modem, telepon, handphone. Dia bisa terkoneksi pada suatu jaringan ataupun pemancar ya, jaringan telepon. Kemudian tersambung lagi secara global. Dapat kita bisa mengakses internet dalam jangkauan global ya, seperti itu. Di sini ada sejarah media online Indonesia, bisa dilihat ya pada tahun 94. Di sini republika.co.id yang tayang perdana pada 17 Agustus sebagai media online pertama di Indonesia. Kemudian di tahun 96 juga ada, bisa dibaca anak-anak, bisa dilihat ya. tempointeraktif.com. Saat ini berubah menjadi tempo.co. Kemudian disusul oleh Bisnis Indonesia. Pada tahun 1997 waspada.co.id, media online pertama di luar Jakarta. 1 bulan kemudian disusul Kompas Offline. Kemudian detik.com hadir sebagai pelopor situs media online yang cepat dan aktual pada tahun 1998. Kemudian di tahun 2000 hingga tahun 2002 muncul situs astaga.com, satunet.com, lipostar.com, copytime.com, dan berpolitik.com. Kemudian tahun 2002 beberapa media tersebut kemudian gugur karena masalah biaya operasional. Di tahun 2003 muncul kapanlagi.com, media online yang mengedepankan hiburan. Sampai sekarang media online terus berkembang dengan tampilan yang interaktif dan atraktif. Ini sejarah media online Indonesia ya, yang tentunya memang kita untuk dapat mengakses domain-domain ini kita membutuhkan adanya suatu koneksi internet. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya, masih cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, ada perbedaan antara internet dan intranet. Internet, 1. Jaringan yang sangat luas, internasional bahkan sedunia. Memiliki jaringan yang sangat kuat, perkembangannya yang sangat pesat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian itu sangat mobilitas, kemudahan dan kenyamanan.
Artinya dengan internet ini kita sangat mobile ya, dimanapun kita berada dengan menggunakan handphone ya. Handphone yang sudah ada paket internet lah, paket data ya, ataupun laptop yang sudah terhubung dengan wifi ataupun jaringan internet di suatu kantor, kita dapat mengakses berbagai macam berita ya, ataupun informasi, ataupun juga kita dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman-teman kita dengan jaringan yang sangat luas ya. Kalau intranet jaringannya kecil dan sempit, hanya mencakup wilayah lokal yang tadi disebutkan, suatu perusahaan, kantor, sekolah, ataupun universitas. Perkembangannya yang lambat, biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Ini perbedaannya ya. Kemudian fungsinya, fungsi internet yang pertama menghubungkan komputer secara global, menghubungkan resource dari seluruh penjuru dunia. Ini dapat menghubungkan sumber ya, berbagai sumber dari seluruh penjuru dunia. Kemudian yang ketiga, menghubungkan jaringan tanpa ada batasan. Selanjutnya, memungkinkan akses anonim terhadap suatu server. Jadi kemungkinan juga ada akses dari orang tidak dikenal untuk mengakses suatu server ya. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak kita inginkan ya, misalkan ada hack gitu ya, semacam hacker yang dapat mengakses suatu server. Dapat memungkinkan hacker mengakses data kita ataupun data yang ada pada server. Seperti itu. Kemudian kegunaan internet menghubungkan komputer dalam satu organisasi ataupun perusahaan. Menghubungkan resource dalam satu jaringan agar dapat digunakan bersama. Menghubungkan resource dalam satu jaringan agar dapat ini sama. Kemudian membatasi akses terhadap resource tertentu. Jadi ada restrict ya, pembatasan intinya ya. Jadi si admin IT-nya, admin yang mengelola server di intranet itu di jaringan LAN dapat membuat akses terbatas ataupun akses bersama, seperti itu. Kemudian sampai sini nanti teman-teman, anak-anak ada pertanyaan kah ataupun cukup jelas atau masih bingung, masih kurang paham? Silakan nanti kita diskusikan ya. Kalian juga bisa bertanya di kolom komentar, silakan. Oke, mungkin dari sini Bapak akhiri cukup sekian ya. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya. Teman-teman semua juga Bapak ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Jika anak-anak suka silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.